Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial belajar. Konten berikut ini tentang soal dan kunci jawaban penilaian harian teks pidato persuasif materi bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Kita mulai soal nomor 1. Silakan kalian amati. Ciri khas dari sebuah teks pidato persuasif. Jadi perlu diingat bahwa pidato persuasif harus memiliki unsur bujukan, karena memang tujuannya membujuk pendengar agar mengikuti ajakan pembicara. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, pengertian teks pidato persuasif yang tepat. Silakan kalian amati pilihan A, B, C, atau D. Nah, yang paling tepat adalah C, teks pidato untuk mempengaruhi pendengar agar mengikuti ajakan pembicara. Dilanjutkan ke soal nomor 3. Unsur persuasif dalam teks pidato persuasif berfungsi untuk. Jadi adanya unsur persuasif artinya unsur yang bersifat membujuk dalam sebuah teks pidato persuasif memiliki fungsi untuk mempengaruhi dan membujuk pendengar. Jawabannya D. Nomor 4. Sebuah teks pidato disebut teks pidato persuasif karena, ingat, jadi tidak sembarang teks pidato yang disebut teks pidato persuasif. Karena penyampaian pendapat disertai ajakan kepada pendengar. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ucapan syukur dalam pidato persuasif disampaikan pada bagian pilihannya A. Pembuka pidato, B. Isi pidato, C. Setiap pergantian bagian pidato, D. Penyajian pendapat. Yang tepat adalah A, pada bagian pembuka pidato. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Urutan penyajian isi pidato persuasif. Ingat-ingat, urutan penyajiannya adalah pernyataan pendapat, kemudian diikuti argumen, dan dilanjutkan dengan ajakan persuasif atau ajakan yang bersifat membujuk. Jadi jawabannya A. Nomor 7. Pidato persuasif ditandai adanya argumen dan ajakan persuasif yang disajikan pada bagian isi pidato. Jawabannya D. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa silakan klik subscribe bagi yang belum, dan terima kasih yang telah subscribe. Jangan lupa komentar dan like, silakan berbagi untuk teman-teman kalian sehingga kalian ikut berbagi kebaikan, berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman kalian. Dilanjutkan ke soal nomor 8. Ajakan persuasif merupakan bagian dalam A. Pernyataan pendapat, B. Isai pidato persuasif, C. Penyampaian argumen, D. Penyampaian tema pidato. Ingat-ingat, ajakan itu ada di bagian isi pidato persuasif. 9. Permintaan maaf pembicara disampaikan pada bagian. Jadi seorang pembicara dalam satu tampilan pidato harus menyampaikan permintaan maaf. Nah, ini disampaikan pada bagian penutup pidato. Soal nomor 10. Pada bagian penutup pidato, pembicara menyampaikan permintaan maaf kepada audiensi atau kepada pendengar. Nah, silakan pilih. Jawaban yang tepat adalah sebagai perhatian apabila ada kesalahan dalam penyajian pidato.
Jadi pembicara perlu menyampaikan permintaan maaf kepada hadirin atau audiensi, barangkali ada ucapan-ucapan, perilaku yang tidak berkenan bagi hadirin, mohon untuk dimaafkan. Dilanjutkan ke soal nomor 11. Untuk menjaga komunikasi antara pembicara dengan audiensi, pembicara menggunakan, jadi dalam suatu pembicaraan, suatu pidato, diupayakan terjadi kontak komunikasi antara pembicara dengan audiensi. Maka pembicara harus menggunakan kata sapaan. Kata sapaan artinya kata yang digunakan untuk menyapa. Dilanjutkan ke soal nomor 12. Kalimat berikut ini yang mengandung kata ganti orang kedua. Amati. Mari yang A, saya akan menyampaikan materi pidato tentang manfaat menabung. Kata gantinya adalah saya. Saya itu kata ganti orang pertama tunggal. B, saudara-saudara yang saya hormati. Nah, inilah pilihan jawabannya. Saudara-saudara, ini orang kedua. Mereka telah membaktikan semangat kerja gotong royong. Mereka itu kata ganti orang ketiga jamak. Kami mengharap semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan kita. Kami itu kata ganti orang pertama jamak. Dilanjutkan ke soal nomor 13. Contoh kalimat aktif yang disampaikan pembicara. Ingat, kalimat aktif, kata kerjanya bisa menggunakan kata kerja berawalan ber atau kata kerja berawalan me atau juga tanpa awalan. Mari amati. A. Jembatan ini dimanfaatkan oleh warga dua desa. Dimanfaatkan berarti berawalan di, tidak kita pilih. B. Kita harus bangkit membangun lingkungan sekolah yang sehat. Membangun berawalan me berarti dimungkinkan untuk dipilih. C. Gedung ini dibangun dengan dana gotong royong, dibangun berawalan di. D. Tugas ini harus saudara selesaikan. Nah, selesaikan. Ini bentuk pasif. Karena aktifnya kalimat ini akan berbunyi, saudara harus menyelesaikan tugas ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita harus bangkit membangun lingkungan sekolah yang sehat. Soal nomor 14. Kalimat berikut ini yang menggunakan bahasa persuasif. Ingat-ingat, bahasa persuasif artinya bahasa yang bersifat membujuk. Nah, ditandai penggunaan kata mari, ayo. Nah, silakan amati kalimat A, B, C, D. Nah, jawaban yang pas adalah A. Mari tingkatkan disiplin kita untuk meraih cita-cita. Soal nomor 15. Sebagai ketua OSIS, Anda diminta berpidato secara mendadak pada suatu acara. Jadi Anda datang, kemudian diberi kesempatan berbicara, maka metode berpidato yang harus Anda terapkan adalah ini mendadak. Membaca naskah jelas tidak, karena nggak ada naskahnya. Menghafal apalagi, tidak ada persiapan. C. Metode serta-merta. Inilah jawabannya. Kalau metode ekstemporan itu sudah dipersiapkan. Nomor 16. Sebagai ketua OSIS, Anda harus melaporkan sejumlah kegiatan dan hasil yang dicapai dalam kegiatan jeda semester. Metode berpidato yang Anda terapkan adalah, jadi Anda berpidato sudah menyiapkan sejumlah materi berisi kegiatan-kegiatan dalam kegiatan jeda semester dan hasil-hasilnya, maka metode yang paling pas adalah metode membaca naskah. Dilanjutkan ke soal nomor 17. Sebagai ketua OSIS, Anda diminta menjadi pembicara dalam forum pemuda yang membahas tema pelajar pada era komunikasi digital. Metode berpidato yang Anda terapkan adalah, jadi Anda berpidato, sudah diberitahu temanya, sudah mempersiapkan,
maka kalian dapat menerapkan metode berpidato, metode ekstemporan. Saya lanjutkan ke soal nomor 18. Dalam penyajian teks pidato persuasif, Anda bertindak atas nama OSIS. Kata ganti orang yang Anda gunakan adalah, jadi Anda berbicara bukan atas nama diri sendiri, tapi mewakili lembaga yaitu OSIS. Maka kata ganti orang yang Anda gunakan adalah pilihannya kami. 19. Pembicara harus memaparkan penjelasan materi pidato. Hal ini disampaikan pada bagian pernyataan pendapat. Terakhir, soal nomor 20. Argumen yang disajikan dalam pidato persuasif digunakan untuk meyakinkan pendapat. Argumen artinya A. Pandangan, B. Ajakan, C. Imbauan, D. Alasan. Jawaban yang tepat adalah alasan. Nah, silakan dipelajari. Mudah-mudahan kalian makin paham dan bisa memperoleh nilai yang bagus dan cakap dalam materi teks pidato persuasif. Silakan beri komen, like, dan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga kalian juga ikut berbagi kebaikan, berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih yang telah subscribe. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.